Hai semua, jumpa lagi di channel aku ya. Kali ini aku mau bikin risoles mayo. Satu resep ini bisa bikin 3 varian rasa risoles mayo ya. Dan caranya pun mudah ya, dan bahan-bahannya pun gampang. Dan siapa yang penasaran gimana cara aku bikin dan apa aja bahannya, disimak videonya sampai selesai. Nah, pertama di sini aku udah siapkan di sini tepung terigu. Aku pakai segitiga ya, bebas mereknya apa aja. Aku pakai 250 gram. Lalu di sini ada tepung maizena, boleh diganti pakai tepung tapioka sebanyak 20 gram. Lalu ini aku pakai air putih sebanyak 650 ml, ada 4 butir telur. Dan ini aku pakai susu denkol, susu kental manis, dan untuk isiannya di sini aku pakai beef. Dan di sini juga aku pakai crab stick ya. Dan di sini juga ada sebanyak 225 gram mayonnaise, itu yang original, dan aku pakai keju juga merek Procis, dan saus sambal yang udah aku masukkan ke dalam plastik piping bag ya. Nah, langsung aja. Pertama di sini aku mau merebus dulu untuk si telurnya. Untuk telurnya di sini aku akan rebus 3 butir. Dan untuk 1 butirnya itu akan aku campurkan ke dalam adonan. Dan ini direbus aja sampai si telurnya ini benar-benar matang ya. Dan lanjut di sini aku mau bikin untuk kulit risolesnya. Aku masukkan tepung terigu ke wadah, lalu tepung maizena. Lalu di sini juga aku pakai kaldu ayam bubuk ya, 1 bungkus. Aku pakai yang sasetan aja. Lalu di sini ada rahasianya biar si kulitnya ini lebih gurih dan creamy. Aku pakai susu denkol 1 bungkus. Lalu ini kita aduk-aduk aja untuk tepung keringnya ini sampai merata. Kalau udah di sini aku akan langsung tambahkan air aja. Di sini aku pakainya air putih aja ya. Kalau misalkan teman semua pengen si kulitnya ini lebih gurih, boleh diganti pakai susu UHT atau susu full cream. Dan ini diaduk sampai si airnya ini atau si adonannya ini merata dan tidak ada yang menggumpal. Aku masukkan airnya ini sedikit demi sedikit ya, atau bertahap. Lalu jangan lupa juga masukkan untuk si telurnya. Dan ini diaduk kembali. Oh iya, di sini juga aku tambahkan minyak goreng sebanyak 2 sendok makan. Dan ini diaduk-aduk aja untuk adonannya ini sampai mulus atau sampai tidak ada tepung yang menggerindil ya. Nah, ini dia adonannya sudah selesai aku aduk. Jika teman-teman semua mau disaring biar lebih mulus, itu boleh banget ya. Dan ini akan aku sisihkan dulu untuk si adonannya. Dan di sini juga aku mau racik dulu untuk si saus mayonesnya. Di sini aku akan tambahkan susu kental manis ke dalam mayones. Fungsinya di sini biar tidak terlalu asam ya, atau biar rasanya itu lebih creamy. Dan kalau udah ini diaduk-aduk aja sampai merata. Dan jangan lupa ya dikoreksi rasanya. Dan disesuaikan juga sesuai selera untuk kemanisan atau untuk rasa asam si mayonesnya. Dan ini udah selesai dan akan aku skip dulu. Dan di sini juga aku sudah siapkan untuk isiannya. Aku pakai beef slice yang seperti ini ya. Dan ini akan aku bagi 2. Aku belah 2 ya untuk semua si beefnya ini.
Kalau udah, di sini aku mau kupas juga untuk si crab sticknya ini. Dan ini aku akan buka dulu untuk si plastiknya. Dan kalau udah dibuka, ini akan aku belah dua ya. Dan seperti ini ya, lakukan semuanya sampai selesai. Dan ini udah selesai aku potong-potong dan akan aku tumis dulu untuk si bibnya ini ya. Dan di sini aku mau tumis pakai sedikit margarin atau butter. Lalu aku ratakan dulu ke permukaan seluruh teflon. Dan di sini aku mau tumis si bibnya ini setengah matang aja, karena kalau ngegoreng risoles mayo itu tidak boleh terlalu lama ya, jadi agar si isiannya ini matang dengan sempurna. Di sini aku goreng setengah matang. Dan kalau sekiranya sudah mulai agak matang atau udah ini permukaannya, itu langsung kita balik aja. Dan kalau sudah setengah matang, ini langsung kita angkat aja ya untuk semua bibnya. Dan ini juga telurnya sudah selesai aku rebus dan sudah aku kupas untuk kulitnya. Dan sekarang aku mau iris-iris atau aku mau potong dulu untuk si telur rebus ini. Aku potong sebanyak 8 bagian, atau persisinya ini aku potong 4 bagian ya. Nah seperti ini, dan lakukan ke semua telurnya ya. Dan ini telurnya sudah selesai aku potong dan iris-iris. Dan ini juga untuk bib dan crab sticknya sudah selesai aku tumis setengah matang. Dan untuk kejunya ini aku udah potong memanjang seperti ini. Dan untuk sausnya juga ini udah aku siapkan. Dan untuk mayonya juga ini udah siap ya. Jadi semuanya ini udah selesai. Sekarang di sini aku mau bikin untuk si kulit risolesnya. Dan ini kulit risolesnya sudah siap kita dadar ya. Di sini untuk mendadarnya aku pakai teflon bekas menumis si bib barusan. Lalu aku lap dulu pakai tisu agar tidak terlalu berminyak. Lalu aku tuangkan satu centong sayur adonan ke dalam teflon, lalu diratakan ya. Dan ini dimasak sampai si kulitnya ini matang atau sampai pinggirannya ini mengelupas seperti ini. Kalau udah langsung aku pindahkan ke dalam piring. Lalu kita lakukan lagi hal yang sama ke teflon berikutnya. Aku masukkan 1 centong ke dalam teflon, dan ini kalau ada yang bolong tinggal ditutupi aja pakai adonan. Dan ini dimasak sampai si adonan atau si kulitnya ini mengelupas pinggirannya ya. Dan ini siap kita pindahkan ke piring. Dan lakukan semuanya sampai habis atau sampai si kulitnya ini selesai ya. Dan di sini juga api yang dipakai saat mendadar kulitnya ini usahakan pakai api sedang aja agar permukaan kulitnya ini bagus dan tidak cepat gosong. Dan ini dia kulitnya sudah selesai aku dadar ya. Dan ini aku mendadarnya sesuai hitungan telur rebus yang sudah kita potong-potong tadi. Dan ini juga kulitnya bagus banget ya, lentur dan tidak mudah robek. Dan ini aku mau coba remas-remas si kulitnya ini untuk mengetes kelenturannya.
Aku remas-remas seperti ini dan aku lebarkan lagi seperti semula, dan ini tuh tidak robek sama sekali dan hasilnya bagus. Dan di sini juga ada sisa adonan bekas si kulitnya, ini akan aku buat si pelapisan nanti ya. Dan ini sekarang siap kita isi pakai isian untuk si risolesnya, dan akan aku langsung isi aja. Pertama aku ambil satu lembar kulit risol, lalu aku balik jadi permukaan atas saat kita bikin kulitnya ini ada di dalam ya. Lalu aku ambil satu potong bib dan telur, dan aku tambahkan juga potongan keju, dan aku tambahkan saus mayones secukupnya aja atau sesuai selera. Kalau pengen sekiranya lebih creamy dan lumer rasanya, boleh ditambahkan agak banyak aja. Lalu ini ditutup dan dilipat lalu digulung ya. Dan hasilnya cantik seperti ini. Lalu akan aku pindahkan ke dalam piring yang lebih besar. Lalu aku akan isi lagi untuk si risolesnya. Aku balik untuk si kulitnya ini. Aku ambil satu buah isian bib, lalu aku ambil telur dan keju. Dan aku tambahkan juga saus mayonesnya, dan ini digulung seperti tadi, dan lakukan sampai si kejunya ini habis atau tergantung varian yang kita mau bikin ya. Dan ini untuk varian isi kejunya udah selesai aku bentuk. Selanjutnya aku mau bikin untuk varian pakai saus atau rasa pedas ya. Seperti tadi aku balik dulu si kulit risolnya, aku ambil satu potong bib dan aku tambahkan telur juga, lalu aku tambahkan si mayonesnya secukupnya aja, lalu aku tambahkan saus sambal. Ini ujungnya sudah aku gunting ya. Lalu ini kita tambahkan aja untuk saus sambalnya, lalu ini kita tutup dan kita lipat pinggirannya dan kita gulung. Dan hasilnya seperti ini. Jika sausnya pengen diganti pakai saus tomat biar tidak terlalu pedas, itu boleh banget, disesuaikan aja sesuai selera masing-masing ya. Lalu aku lakukan lagi sampai si bibnya ini habis. Karena di sini aku bikin 3 varian, yaitu risoles keju, risoles mayo pedas, dan risoles mentai ya. Lalu sekarang di sini aku mau bikin untuk varian yang saus mentainya. Karena itu si mayonya itu tinggal sisa sedikit, lalu aku tambahkan secukupnya mayones lagi. Aku tambahkan juga susu kental manis sedikit aja. Lalu aku mau tambahkan juga saus sambal. Dan sebenarnya kalau bikin saus mentai itu pakai minyak wijen dan kecap ikan, tapi karena aku kurang suka jadi aku nggak pakai ya. Lalu aku tambahkan ini Bu nori, aku beli di warung aja yang rasa pedas. Ini harganya cuma 2.000 aja. Kalau misalkan mau pakai yang instan, di supermarket itu banyak kok yang jual. Dan ini aku remas-remas atau aku bubukin, lalu aku tambahkan ke dalam mayonesnya. Dan ini diaduk-aduk aja sampai merata. Dan kalau sekiranya sudah merata, ini sudah siap kita isiin ke risolesnya ya. Selanjutnya di sini aku mau isiin untuk si risoles mentainya.
seperti biasa aku balik dulu si kulitnya ini, lalu aku tambahkan 1 buah crab stick, aku tambahkan juga 1 potong telur, dan aku tambahkan 1 sendok makan saus mentainya ya. Dan ini ditutup dan kita tutup lagi sisi sama sisinya dan digulung. Dan untuk caranya sama aja seperti kita menggulung risol-risol sebelumnya, dan lakukan semuanya sampai selesai. Dan ini dia risolesnya sudah selesai aku gulung dan aku isi, dan ini sudah siap kita baluri pakai tepung panir. Dan di sini juga untuk sisa adonan kulitnya ini akan aku tambahkan lagi pakai sedikit tepung terigu. Dan aku tambahkan sedikit air juga ya. Dan ini diaduk-aduk aja sampai merata, atau sampai si adonan atau tepung terigu ini tidak ada yang menggumpal. Dan ini adonan untuk si pelapis tepung panirnya ini sudah selesai dan sudah mulus. Dan di sini juga aku sudah siapkan tepung panir untuk balurannya. Pertama di sini aku mau ambil 1 buah risoles, itu aku tepung panirin dulu yang isian keju ya. Lalu aku masukkan ke dalam tepung panir, lalu aku tutup dan aku lumuri ke seluruh bagiannya. Dan ini aku juga pakai tangan ya, agak ditekan-tekan agar lebih menempel. Dan kalau udah, ini tinggal kita pindahkan aja ke wadah yang sudah kita siapkan. Lalu aku ambil lagi 1 buah risolesnya, aku masukkan ke tepung basah. Lalu aku pindahkan ke tepung panir. Dan kita baluri seluruh permukaannya sampai tertutup oleh tepung panir ya. Dan lakukan semuanya sampai si risolesnya ini tertutupi oleh tepung panir, dan lakukan semua sampai selesai. Dan ini dia risolesnya sudah selesai aku lumuri pakai tepung panir. Dan ini bisa dijadikan ide frozen food, disimpan di kulkas, freezer, atau boleh langsung digoreng aja. Dan di sini aku mau coba goreng untuk ketiga variannya ini. Aku siapkan wajan dan aku panaskan minyak goreng. Lalu kalau udah panas ini aku masukkan 1 per 1 untuk si risolesnya. Dan aku masaknya ini pakai api besar aja ya, agar cepat matang. Dan kalau sekiranya sudah kering bagian bawahnya ini, jangan lupa langsung dibalik aja. Dan untuk menggoreng si risoles mayo ini cukup 1 kali membalik aja ya, agar tidak terlalu menyerap minyak untuk si risolesnya. Dan kalau sekiranya sudah matang, ini boleh langsung diangkat aja ya. Dan ini sudah kita angkat dan siap kita tiriskan. Lalu di sini juga aku mau goreng 1 varian lagi. Dan kalau sekiranya sudah kering bawahnya, langsung kita balik aja. Dan kalau sekiranya sudah matang, ini langsung kita angkat aja ya. Dan kita tiriskan agar minyaknya ini tidak terlalu banyak.
Dan ini dia risolesnya sudah selesai aku goreng dan sudah aku tiriskan juga ya. Dan ini masing-masing aku goreng 2 piece untuk setiap rasanya. Dan pertama di sini aku mau belah dulu. Ini adalah varian risoles mentai. Dan tampilan dalamnya ini seperti ini, gurih, wangi nori, dan enak banget. Dan ini akan aku sisihkan dulu. Selanjutnya di sini aku mau belah untuk risol berikutnya. Ini adalah varian risoles yang isinya pakai saus atau isian pedas. Dan untuk rasanya ini ada asam, manis, dan kalau pengen lebih pedas boleh diganti ke saus sambal yang lebih pedas ya. Dan yang terakhir di sini aku mau belah untuk risoles yang varian isi keju. Dan untuk yang isian keju ini rasanya lebih ke creamy dan gurih. Dan ini tuh bisa banget ya dijadikan ide jualan atau dijadikan ide cemilan saat kita kumpul keluarga, arisan, atau jadikan sajian buat cemilan di rumah. Dan untuk sisaannya ini aku plastikin satu-satu biar lebih awet saat aku simpan di freezer. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan semoga kalian suka. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Terima kasih dan selamat mencoba.